1, 2, 3. Halo. Halo. Woi, kita bertemu lagi di podcast Sikat-Sekat episode ke-7. Yeay, Woi. sudah 7 ya, udah banyak ternyata. Ini masih di bulan Ramadan, bulan puasa, karena kita belum membahas tema. Ya sebelum puasa kita sempat bahas tema soal mokah dan kawan-kawan dan segala macam. Tapi ini kita sudah menjalani puasa Akhirnya. Semoga apa yang kita rindukan di bulan kemarin sebelum puasa bisa terwujud di sini. Terampuni. Nah, tapi puasa kali ini seperti yang kita sempat obrolkan, mungkin kawan-kawan yang sudah mengikuti podcast kita dari awal kita bikin podcast, ada itu podcast episode ke berapa ya itu ya? Keempat. Nah, episode keempat kita bahas kalau bahwasannya Ramadan kali ini akan beda. Ternyata beneran beda sekali dengan Ramadan sebelumnya, karena kali ini kita harus dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Dan emang kerasa beda sekali sih. Kalau dari teman-teman ada yang ngerasa paling beda banget gak di bulan puasa kali ini? Satu-satu ini jawab. Ini langsung aku jelasin semuanya apa? Enggak. Satu-satu saya sesuai pertanyaan dulu. Ada ngerasa beda? Ada. Contohnya seperti puasanya sih. Wah, kalau puasanya sih aku nggak ngerti ya. Enggak, maksudnya suasana bulan puasanya itu sekarang lebih sepi. Oh iya, kemarin kita sempet cari-cari takjil kan sepi. Gak ada yang, ya ada yang jualan tapi sepi. Enggak serame biasanya gitulah. Kalau kamu Kalau aku kan udah 3 tahun ini ya, baru ini puasa di luar ya. Yang aku juga sama. Ngerasa bedanya itu kalau biasa meskipun aku atau orang-orang lain jarang puasa, tapi hari pertama tarawih itu selalu berusaha untuk ke masjid gitu. Tapi kayak sekarang ya sebagai warga negara yang baik, warga Islam yang baik dan benar, bukan warga negara, warga Islam yang baik dan benar. Ya aku mengikuti, ya tidak berpikir kalau ya namanya kalau di masjid kan otomatis kita berbaur banyak orang ya. Nah, ya baik mencegah daripada tidak mencegah. Daripada tidak mencegah. Jadi aku memilih untuk ya udah di rumah aja daripada harus ke masjid. Dan ya kita bukan berarti suuzon, tapi ya bisa saja ada kan kayak kemarin yang di rumah sakit ada yang pasien yang nggak jujur, akhirnya dokternya yang kena rumah sakit. Itu gitu sih, makanya bedanya di situ gitu loh. Aku bayangin ada yang nggak jujur, maksudnya dia nggak tahu itu kalau dia itu corona atau nggak jujur, terus teraweh pegang-pegangan tangan. Bagian dosa disori mau sing melu teraweh corona kabeh. Niat untuk ganjaran mah untuk corona. Nanti dia nyeli sambur nanti niat oleh ganjaran malah dosane. Itu sih yang beda kalau aku. Kalau kamu Bud? Aku sih belum mulai puasa ya. Itu bedanya. Kalau dulu puasa, sekarang nggak puasa. Kalau dulu puasa enggak? Dulu belum mulai. Jadi kapan kamu mau mulai? Nanti pada saat waktunya. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Dari mana kita mulai? Dari koran politik dong. Dari koran politik. Lenin. Nah, tunggu. Maksudnya tadi kan dia bilang belum mau mulai. Tahun lalu juga belum mulai. Pas Ramadan itu terus bedanya apa? Bedanya dari bulan Ramadan yang tahun kemarinnya dulu. Kalau tahun kemarin sih cari makanan masih gampang. Masih KRL ya. Tinggal main ke masjid atau KRL. Iya. Masjid masih buka bersama, sekarang udah nggak ada ya kan. Udah cari gratisan juga sulit. Jadi tukang beca aja. Nanti kan ada wong sing bagi-bagi sembako corona. Kalau yang dari aku baca kemarin ya, itu bukan cuma di sini soal buka bersama itu dilarang. Di Mekah juga nggak ada buka bersama sekarang. Makan ini. Jadi itu yang beda, Bu. Itu doang. Soalnya kalau kamu bilang belum mulai sama aja. Tahun lalu juga kamu belum mulai, 2 tahun lalu juga belum mulai. Tapi aku ini mempertanyakan, bukan
berarti menjudge orang-orang di Indonesia atau orang-orang di sekitar kita yang terawih ini salah atau gimana itu. Tapi neng Mekah terawih ora sih sini. Terawih Masih tapi terawih. cuma belasan orang. Aku lihat fotonya di router itu. Tapi di sini masih ramai. Nah, ini masalahnya gitu tuh. Yang aku heran di orang Indonesia itu ada beberapa fatwa MUI seolah-olah menjadi wajib. Misalnya fatwa MUI soal pacaran gitu. Bahwa pacaran misalnya pacaran Valentine. Valentine katanya haram. Tapi giliran fatwa MUI soal jangan tarawih, itu orang langgar semua. Banyak banget yang melanggar. Kok secara berjamaah gitu. Aku ya saya pandangan awam gitu loh, karena aku bukan kiai, bukan ulama. Kok MUI udah ngelarang tapi kok masih ada yang tarawih? Udah memberikan himbauan gitu. Nah, apakah MUI udah nggak ada kredibilitasnya, udah nggak bisa terpercaya sebagai ulama? Memang sudah tidak bisa dipercaya sebenarnya. Soalnya gara-gara Taman Sari pasti kamu gara-gara fatwa MUI Taman Sari. Nah, maksudnya kan antara kuwi apa masyarakat Indonesia wis kebal. Nah, itu. Kecuali masyarakat Banten harusnya. Masyarakat Banten Goloknya ora mempan. jamaah terus sana. Nah, itu makanya Tapi yang aku mau tanyain ya. Soal jamaah soal sholat tarawih kan mereka kan ngotot ke masjid itu buat berjamaah. Kan di rumah juga bisa padahal ya. bisa, itu makanya Manfaatkan sumber daya manusia yang ada di rumah itu. kan Tarawih. nggak harus kayak sholat Jumat kan yang harus minimal berapa 40 atau berapa kayak Idul Fitri dah. iya. Nah, yang aku ini loh cuy. Bahkan ada yang analogi yang aku rasa dangkal banget. Dia bilang masjid, kita ke masjid kok dilarang, tapi orang berkerumunan di pasar nggak apa-apa. Pasar nggak dilarang, tapi masjid kita untuk tarawih dilarang. Nah, kalau aku cuma mau bilang ya buat teman-teman yang ya ini Logikanya. bagiku aneh banget mereka ketika berpendapat begitu, karena begini, kalau masjid itu bahkan Allah bilang di mana saja itu bisa menjadi rumah Allah gitu loh. Kecuali toilet. Kan kamar mandi apa TTB-nya begitu, Iya. atau kandang ternak, Tempat-tempat yang kotor kan tempat-tempat yang kotor tidak gitu. bersih. Tapi kan sholat bisa di mana aja. Kotor nggak bersih, Bang. tidak suci dan gitu. Sholat kan bisa di mana aja selagi dia suci, selagi tempat itu bersih. Rumah bisa. Nah, kalau pasar itu membutuhkan syarat di satu tempat yang ramai. Dan pasar nggak kayak masjid. Nggak kayak rumah Allah gitu loh. Pasar memang harus di satu tempat itu. Jadi tidak apple to apple gitu. Nah, logikanya nggak masuk gitu loh. Nah, kayak bahasan kita kemarin. Bahasa kemarin. Kemarin itu. Jadi pasar itu memang harus disediakan di tempat tertentu, dan sebenarnya kalau bisa dibilang ya rumah Allah itu kan otomatis yang Allah cintai. Kalau bisa dibilang pasar nggak usah dilarang, atau Allah juga benci pasar, kan Nabi bilang kan pasar itu tempat penipuan banyak, tempat perdebatan banyak, Tempat maksiat lah. tempat kayak penipuan harga apa itu begitu, tempat kreditan apa itu. Aku bilang kok logikanya ini yang dipakai itu loh. Lah ya itu makanya. Maksudnya kan gini loh. Toh pasar itu tempat wong mencari nafkah juga. Sedangkan kita nggak ditanggung apa-apa kan sama negara untuk corona ini kan. Sedangkan kalau Allah ki ngertiin loh. Allah itu juga tahu kalau Tuhan itu juga tahu kalau ini lagi ada pandemi gitu. Nggak ada masalah menurut gitu kan. Sampai Jumatan gitu kan. Wong di Mekah wae gitu. Ini kembali lagi, ini perspektif kita. Jangan nanti diomongi, wah ini. Kalau mau sepakat dengan kita yang monggo dilaksanakan, kalau enggak yang jelas di podcast ini ya seperti kata blower tadi, bahwa kita memang mau bahas bagaimana puasa kita di tengah pandemi ini. Kita nggak taraweh di masjid. Opini kita gitu loh, opini kita. Dengan pembenaran itu kita taraweh di rumah. Kalau Nabi Muhammad juga tarawehnya pernah di rumah. Iya. Ya. Makanya itu kalau mau sejarah lagi iki lu agamis atau kultum Karena karena pesantren. jadi suatu hari Umar ki ono tugas untuk menyampaikan dakwah ke suatu tempat, ono kan. Nah, suatu tempat ki lagi ada selanjut aja. Oke. Lagi ada wabah sing membahayakan itu loh bagi orang, gampang tertular dan segala macam. Terus Umar ki balik meneh ngono lho. Enggak jadi ke situ. Padahal dakwah kan perintah Allah ngono kan. Untuk propaganda itu kan. Lah iya, dia tetap menghindari kuwi ngono lho. Berarti kan yo emang maksudnya keselamatan itu harus lebih utama. Maksudnya
dari dulu pun zaman Rasul kita harus beragama secara logis gitu loh, nggak cuma asal yang penting diterima, yang penting apa ya, ada niat ibadah dan segala macem, tapi ngene tapi ya juga logis, kita harus memikirkan kesehatan kita lah. Gue jauh ngono lah kan Umar juga harus memperhatikan kesehatan keluarganya lah, kawan-kawannya yang lain. Dia Gimana tidak mau kalau dia kembali pulang? ke Kembali ke Mekah itu nanti membawa wabah malah. iya. Nah, gue makanya Umar bin Khattab lagi loh, Umar Patek loh gitu. Masalah ini. Umar Patek. Bukan Umar kuliah teman sekelasku dulu waktu di mana. Nah, ini Umar bin Khattab yang katanya itu sahabat Nabi yang paling kereng loh gitu. Yang paling kereng. Nah, mohonlah untuk para pendengar juga ya terserah sih, tapi tolong memperhatikan kesehatan keluarga di rumah. Jangan sampai kita pulang ibadah itu membawa wabah gitu. Nah, Pulang ke rumah bawa wabah. terus ini ada berita-berita kita, itu tadi opini kita terkait soal ibadah di masjid dan segala macam. Terserah kawan-kawan mau ngikutin ya nggak ngikutin, mau percaya omongan kita atau tetap pada keyakinan kawan-kawan pendengar, terserah. Yang penting ibadah tetap lanjut. Nah, Iya. semuanya ibadah. Kita bikin podcast gini yo, ibadah karena cari uang. Cari uang, menyebar ya pemikiran kita lah. Berpropaganda. Rasul juga berpropaganda. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kan ini kemarin ada yang sempat heboh, ada larangan buat mudik untuk Lebaran tahun ini. Mungkin itu jadi salah satu yang berbeda. Ini ada dua perantau. Nah, ini harus kamera tabut ini. Harus dimulai dari kamera tabut. Antara mudik dan perantau, antara mudik dan pulang kampung kok iso beda. Nah, itu kan kemarin ada istilah, kan ditanyain si Pak Jokowi mengeluarkan pendapat bahwasanya nggak boleh mudik untuk masyarakat. Terus ada yang tanya, lah itu staf-stafnya pada mudik juga Pak ke daerahnya masing-masing. Loh, itu bukan mudik, itu pulang kampung. Apa coba bedanya mudik karo pulang kampung? Kalau mudik ini kalau waktunya mudik itu apa pas Lebaran? Mudik ini mulai gelidik. Hah? Ya aku nggak tahu, aku kan tanya pendapatmu, bedanya mudik Sesuai sama pendapatmu pulang dulu kampung. ini. Jangan pendapatnya belum orang tuh jadi sama. Kalau aku sih sama aja sih. Nah ini kata Pak Jokowi kok beda. Mudik sama ini presiden loh yang ngomong loh, insinyur loh, haji loh. Kan sama aja. Dari kota lain ke kota rumah lain. main ke rumah lagi kan. Pulang ke rumah. Orang perantau pulang ke rumah. Berarti kalau main misalnya lagi ngopi, pulang ke rumah itu mudik berarti. Enggak. Nah itu apa namanya? Pulang kampung. Enggak. Terus apa? Mudik pulang kampung mulai dolan. Nah, beda deh. Bedanya jarak sama waktu. Jadi menurutmu kamu sepakat dengan Jokowi bahwa mudik? Sepakat gak kamu sama Jokowi mudik sama pulang kampung itu beda? Enggak. Kalau aku Apa aja? Perantau. Kalau aku Jauh. sepakat. Kenapa? Sebagai dia kan insinyur ya, aku berkepikiran. Aku kan cara insinyur. Jokowi sudah jadi insinyur itu. Teknik perkayuan dia. Kuliah toh ya. Iya ya. Jadi kalau mudik itu buat orang mudik. Kalau pulang kampung itu Orang orang kampungan. Tapi kenapa? Tapi aku mau tanya nih, ya. Kenapa cuma ada mudik? Pulang buat orang apa udik tadi kan? Nah, Pulang buat orang hilir itu gimana? pulir. Hilir mudik kan? Hilir kan berarti tidak usah kita pikirkan hal-hal itu. Nah, tapi Sing- menurut itu. Yang jelas piye ada bedanya enggak? Kalau aku ya selain menurutku tidak ada bedanya karena ujungnya tetap orang dari perantauan pulang. Di satu sisi yang paling ganjal itu kan
dalih atau alasan dari pencegahan dari entah mudik ini, pencegahan dari mudik ini kan sebenarnya agar tidak semakin menyebar wabah COVID-19 ini kan. Artinya ada pembatasan agar orang-orang di luar daerah jangan dulu masuk ke daerah. Misalnya dari Jakarta jangan dulu ke Solo. Dari Surabaya jangan dulu ke Solo untuk mencegah penyebaran gitu loh biar tidak semakin meluas. Jadi kan pada dasarnya dalihnya itu sebenarnya niatnya itu udah bagus. Misalnya jangan mudik untuk menghindari penyebaran. Nah, kalau pulang kampung dibolehkan. Itu kan ya sama aja orang dari Surabaya, dari Jakarta kalau misalnya dia pulang kampung kan dari luar daerah. Iya. Masuk. Apa bedanya gitu loh? Entah mau dia pakai istilah mudik, dia pakai pulang kampung, namanya tetap orang luar daerah masuk ke sini. Maksudnya, tidak mencegah gitu loh. Secara kebijakan oke-oke baik. Cuma akhirnya yang bikin kontroversial karena dia waktu Bikin pernyataan itu. Itu makanya. Padahal nggak apa-apa, itu sebagai rakyat kita harus mengerti. Skarpil. Maksudnya, yuk oke lah kita memaklumi mungkin Pak Jokowi luput baca KBBI sebelum bilang itu kan. Walaupun sih aku udah baca tweetnya JJ Rizal ya. Dia menjelaskan tentang mudik apa TTBNG dan banyak Bilvan juga soal mudik dan apa TTBNG itu kan. Bahkan Jokowi di tweetnya tahun 2017 bahwa saya H+2 Lebaran itu mudik untuk pulang kampung. Nah kan bingung kan? Bingung. Nah itu makanya. Kampung, ya. Maksudnya kan harus gimana berat sebelah kan. Maksudnya kan kawan-kawan di sini juga ada yang perantauan. Kita semua perantauan. Kita nggak boleh mudik tapi demo. Pulang kampung. Pulang. Aku sampai ngomong ke ibuku. Ibuku kan ngelarang aku pulang Manado ya. Ibuku bilang karena pasti bakalan dikarantina kalau orang-orang mudik. Ya udah Bu, bilang aja aku pulang kampung bukan mudik. Tuh aku di sini nggak ada kerjaan sama sekali gara-gara di rumah aja. Mungkin kawan-kawan yang di Solo juga sempat denger itu pernyataannya wali kota Solo kalau bilang kalau semisal Solo nggak akan PSBB gitu kan. Walaupun sekarang jadi zona merah lagi gara-gara ada 80 sekian orang katanya positif kan. Katanya sampai bilang nek semisal Jokowi mudik nggak bakal saya dia pasti bakal dikarantina. Bakal saya karantina juga selama 14 hari. Itu loh, maksudnya ya oke lah kita sampingkan persoalan mudik dan pulang kampung itu, tapi itu loh tetap kan intinya dari pelarangan ini kan sebenarnya biar mencegah penyebaran. Nah, kok ujungnya diizinin pulang kampung gitu loh. Nah itu makanya maksudnya kan harus aslinya kita sepakat dengan aturan untuk tidak pulang kampung atau mudik gitulah. Harusnya kan alasannya bisa pulang kampung karena udah nggak ada kerjaan di ibu kota. Ya harusnya kalau udah kerjaan begitu, kalau benar-benar pemerintah mau mencegah penyebaran COVID, ya disubsidi lah dia. Iya itu kasih makan kek. Karena yang sedang mengancam dunia saat ini itu bukan cuma soal corona, kelaparan. Juga wabah kelaparan. Kelaparan. Kita bukan mati gara-gara corona, malah busung lapar. Kan aneh malah. Itu makanya jadi tukang becak. Iya. Becaknya nambah banyak becak siluman sekarang. Ini memang fenomena di bulan Ramadan di tengah pandemi ini memang unik gitu loh. Nah itu makanya nggak ada yang jual takjil dan segala macam. Tapi katanya kemarin aku sempat dengar dari Bogi juga, UMS ternyata masih ramai orang jual takjil katanya. Padahal kampus-kampus kan libur kan. Tapi nggak tahu ya, mereka ya butuh makan. Ini kita yang terlalu parno sama corona atau orang lain terlalu nekat. Itu makanya. Aku aja juga pernah ngecek lagi. Ya udah, aku aja mau cari makan. Ya kalau dekat sini buka, beli dekat sini. Kalau enggak ya Grab. Makanya itu takut keluar gitu loh. Mungkin kita yang terlalu parno atau gimana, ya itu nggak tahu lah. Tapi ini kita setelah tadi kita ngomong agak serius, ini kita mau tanya pendapat. Kan ada dua kawan-kawan yang harus mudik jauh. Kalau aku sama Abud kan cuma deket. Aku cuma Klaten kene tok 18 kilo. Ning Montra. Abud ya nggak terlalu jauh. Kalian berdua sudah nggak mudik 2 tahun. Nggak mudik 3 tahun. Ini gimana terus? Kalau aku sih jadi gini. Anjir kayak story beneran ini. Ibuku itu udah nanya kemarin nelpon sebelum rame-rame ini. Emang kamu nggak kangen kan, nggak pengen pulang? Nah, aku udah kepikiran buat mudik. Tapi berhubung ada larangan ini dan ya aku juga sayang keluarga kan, nggak mungkin
dari Solo gitu yang emang zona merah ke sana, takutnya aku malah bawa itu terus nularin ke keluarga kan nggak mungkin. Jadi mungkin aku bakal bertahan di sini sih. Setidaknya aku punya teman berarti. Nah, berarti kita teman. Nah, Teman non mudik. Teman Ya, itu, non mudik. tapi aku bayangin bakal kabut banget ya. Nah, Gak itu. mudik-mudik gitu kan. Di sini udah nggak bisa kemana-mana. Kemarin terakhir update mau ke pantai, ternyata pantainya tutup. Bangsat. Nekat berdebut. Ya itu makanya pasti gabut banget buat orang-orang yang nggak mudik dan segala macam, dan pasti nggak ada halal bihalal ya gitu ya. Mungkin untuk kawan-kawan di Solo yang ada open house nanti bisa kabar-kabar. Kan corona Oh, tetep iya. bae. Open Kalau- house mah. Social distancing lah. Iya, jarak 1 meter. Nah. Tapi kita yang penting Yang penting ada ketupat. Ya, makanannya. Kalau aku ya, aku mungkin nggak tahu ya apakah ibuku udah bosan minta-minta aku pulang tapi gak pulang-pulang atau bagaimana. Bukan nggak pulang-pulang, kamu setiap ayah pulang kamu di penjara. Itu ya. Pulang. Maksudnya apakah ibuku udah bosan gitu loh. Dia udah pengen ketemu tapi ya kemarin 2 tahun berturut-turut ada halangan. Ya tiba-tiba pas aku telepon kemarin kan kemarin itu ya bilang aja, "Ma, aku," karena adikku yang 2 kuliah di Jogja, satu SMA yang bukan kuliah, satu SMA di Jogja, satu kuliah di Jogja. Itu kan udah pada pulang kampung sebelumnya. Ketika aku telepon, "Ma, aku pengen pulang, minta kirimin uang tiket gitu." Ibuku bilang pulang. Ibuku bilang, "Gak usah pulang, nanti kamu malah dikarantina, telat pulangnya." Karena ibuku menurut dia, kalau aku pulang jauh hari sebelum ini, misalnya Januari atau Februari kemarin, itu masih masuk akal gitu loh. Kalau aku pulang sekarang, misalnya aku kan bilangnya pertengahan puasa aku pulang. Nah dia bilang gak usah pulang, karena ujungnya kamu bakalan dikarantina 14 hari gitu loh. Jadi gak bakalan ke rumah. Nah malah dia menyarankan aku apa? Nikah aja di sana. Biar ada yang ngejagain kamu gitu loh. Jadi kamu udah ada keluarga di sana, gak perlu kangen kumpul keluarga. Ya sinewi Musir deh. guys. musir halus. Jadi malah ibuku mungkin aku nggak tahu apakah dia frustasi, tapi aku pikir memang ya dia sih selalu bilang pengen ketemu. Cuma di saat kita udah janjian mau ketemu, aku dicekel polisi. Nah ini yang Di saat kita mau ketemu lagi, negara tidak memperbolehkan. Pak Polisi, gara-gara kalian aku sering jarang pulang kampung. Sekarang corona. Giliran sekarang kalian nggak cari gara-gara sama aku, corona yang cari gara-gara. Corona sama polisi. Nah itu makanya jalan terbaik dari dia, karena aku bilang, "Ma, tapi aku pengen kumpul-kumpul keluarga gitu loh." Nah malah dia bilang, "Ya udah kalau kangen kumpul-kumpul keluarga, kamu bikin keluarga aja di sana. Nanti mama bantu-bantu dari sini." Karena aku bilang aku belum kerja. Aku bilang kan kuliahku juga masih tersendat-sendat ini, Ma. Ya aku pengen kumpul keluarga, ya udah kamu bikin keluarga aja di sana, nanti selama belum kerja nanti mama bantu. Ya Allah, ini apakah ibuku udah frustasi atau bagaimana? Aku hanya bisa menyalahkan ya, mau tidak mau aku bilang harus yang salah Pak Polisi ini. Karena Pak Polisi menghalangi aku mudik dulu. 2 tahun loh aku kalian tangkap, kalian penjarakan. Adikku udah sekitar 6 kali pulang kampung selama 3 tahun terakhir. Aku nggak pernah pulang kampung. Itu sih kalau dari Jangan aku. kan kalian gitu kan yang jauh-jauh. Aku selama berapa bulan nggak pulang di sini terus. Aku ada info terbaru. Apa? Tadi aku baru baca. Tetap ada yang mudik naik bis. Tapi nggak di atas, nggak di kursi, di bagasi. Oh, Ya, itu untuk mobil pribadi mengelabui. di bis, tapi kalau ada penjagaan gitu, nah mereka masuk ke bagasi dulu. Nanti dicek kan, kalau udah lewat cek itu, baru mereka pindah lagi ke atas. Bagasi kan panas banget. Ya, mungkin cuma Nekat. beberapa menit nekat demi pulang kampung kan. Misalnya supir lali. Oh, tekan sulit sama penumpang. Astagfirullah. Soalnya aku punya pengalaman dulu bawa ayam di bagasi, mati semua di Alas Roban. Apa iya? Bawa dari Solo ke Subang gitu. Apa iya? Alas Roban modal. Lundeng dari Batang. Ya Ini itu. orang di Alas Roban kok, masa jadi Batang. Kan Alas Roban itu kan Batang. Kan aku Karena yang Batang. aku pernah Iya, lihat iya. neng gue ya. Dari Batang. Sobat Javanika. Berarti beneran jadi Batang nih. Maaf untuk kawan-kawan Batang yang
dengerin bercanda Pak. Kita aja yang nggak tahu jalan. Terus apa ini rencana yang bakal kalian lakukan kalau Kamu misal kamu ngusulin ke aku itu kemana? Pantai. Ke pantai Nah, tapi pantai tutup. pantai tutup. Nah itu kita mau lebaran di mana? Ya open house tadi loh. Oh iya, jadi kawan-kawan ya kalau aku sepakat sih sama untuk kawan-kawan yang ada di luar ya tolonglah untuk open house dibuka selebar-lebarnya untuk kami-kami yang anak yatim piatu hidup ini. Yatim piatu hidup kenapa ya? Karena memang orang tua kita masih hidup, cuma ya kita di perantauan yatim piatu. Untuk kawan-kawan yang nggak muslim juga nggak Nggak- apa-apa lah. Gak apa-apa lah, yang penting open house. Tapi ada kayak gini, fenomena kayak gini. Kayak aku kemarin terakhir pulang kan, 1 bulan yang lalu, walaupun 18 kilometer loh, tulanku lu ada, tapi aku gak pernah pulang. Waktu pulang, sing jenenge salaman, ibuku rawani aku kasih ke teko omah, turu tangi mulai rene, ora dijak salaman, Bray. Bangsat sekali. Makanya itu. Dan kalian tuh nengkono ya padha Nah, iya. wae soyon nih malah. Ini ora dikai pintu ya. Lah makanya anak-anak ngono. Nah, Aku ya wediku mulai dikarantina, Cek. Lah kan wis mulai ping piro-piro. Ora dikarantina. Tapi iki panas lho, Cek. Apa nih? panas Ayo cuaca. hawanya lho panas. Iya panas panas. Lah apa hubungannya? Enggak soalnya di Koncoku- kampungnya dia. Daerah dingin. Enggak, orang sakit mata aja di karantina. Karantina apa Opo biasa iyo? nih? Heeh. Kan sakit mata ora iku gejala corona. Ya tapi di karantina. Ya Allah, belek. Malah sing ora belekan dadi kena belekan. Virusnya belekan dadi kan corona. Memang agak unik memang ya. Ya namanya Tengah juga pandemi nabinya masih Isa. Ya seperti itu. Mungkin apa nih yang bakal kita omongin lagi nih? Puasa dengan corona ya apa? Ya itu sih. Tolonglah. Corona ini rada berkemo tadi. Waktu akhirnya kita harus mengorbankan banyak waktu gitu waktu. kan dengan keluarga yang harusnya kita Enggak, gini. setiap bulan puasa. Ini bukan cuma soal mudik sebenarnya. Ah, Dulu itu aku sebelum Ramadan dan sebelum Corona itu aku pikiran wah. Aku kan tukang sablon juga gitu kan. Nah, ini kalau bulan puasa nah, ini pasti pesanan naik gitu kan. Nah, Mumpung itu ini biar- berarti aku harus ngomong kalau ini. nah, Naik nih. Ya lumayan lah pasti bakal dapatnya lumayan. Kayak gini. nah makanya itu. Itu sih kawan-kawan. Ya aku sepakat sama Ya aku juga sebagai walaupun nggak tahu nyablon gitu, cuma sering jualan kaos. Ya Orderan jadi sepi. orderan jadi sepi gitu loh. Karena yang biasanya beli ada yang di PHK kan, Nah, ada yang dirumahkan gara-gara pabrik alasannya mau bangkrut. ada yang nggak dirumahkan tapi gajinya dipotong. Ada yang dirumahkan tapi gajinya dipotong. Jadi ya kawan-kawan yang beli juga mikir 2 kali kan daripada Nah, buat beli baju itu mending buat Mending makan. buat beli beras. Beli beras. Itu kita nggak menyalahkan kawan-kawan dan segala macam ya. Tapi kalau udah kerja lagi atau gajinya udah stabil lagi nanti beli baju lagi. Beli baju Ya, lagi. Tapi ya kalau- kalau ada sekarang kan zakat fitrah katanya bisa disumbangkan untuk pencegahan virus corona ya. Kan kemarin yang MUI bahas itu aku baca di berita. Ya bagaimana kalau mereka sumbangin? Nah itu Ya belilah Corona. kaos kita. sisi baik corona untuk kita ya, kita jadi dapat bahasan. Itu tok liane rano Karena ya aku beberapa kebetulan semalam aku jalan-jalan kan, tanya ke tukang beca. Ya karena mau tidak mau mereka harus tetap kerja gitu loh. Karena kalau mengikuti saran pemerintah cuma di rumah aja, sedangkan mereka cuma berharap ada solidaritas rakyat yang membantu mereka, yang nggak pasti ya, maksudnya walaupun ada memang solidaritas aktif di mana-mana, tapi kan kawan-kawan solidaritas juga kan tidak bisa menjangkau gitu loh sampai seluruh semuanya. daerah. Nggak bisa. Akhirnya mereka bilang daripada kita di rumah aja dan mati, mending kita adu nasib di jalanan. Toh corona kemungkinan besar tidak mendekati kita selain kita cuci tangan. Tapi kalau seandainya kita diam di rumah aja, peluang besar untuk mati ada. Kelaparan. Nah itu Jadi artinya mereka pilih
bagaimana cari solusi yang agak sedikit mengurangi resiko kematian gitu loh. Jadi tetap bekerja dengan cara ya di safety aja dengan alat seadanya gitu loh. Cuma kan ya emang resikonya lumayan besar sih karena mereka harus bertemu dengan orang banyak dan segala macam. Tapi yo mau gimana lagi gitu kan. Tapi kemarin gue sing maca beritane apa tuh yang katanya pemerintah mau ngasih subsidi 600.000 apa kuwi. Kemarin siapa sih yang cerita ke aku? Aku belum baca beritanya sih. Katanya mau ngasih subsidi 600.000 itu buat sampai corona rampung mau biar Aku sih aslinya aku aslinya tidak berharap sama sekali sama negara. Cuma kalau negara masih tahu diri, karena kita bayar pajak dan kita warga negaranya, cobalah utamakan dulu kesehatan rakyatnya, keselamatan hidup rakyatnya. Kan negara banyak kas gitu loh, daripada cuma dibuat proyek prakerja dan gaji staf khusus itu. Mending buat subsidi rakyat aja gitu loh. Gaji potong setelah ada corona ini aku baru sadar. Ya dari kemarin-kemarin sadar sih, tapi makin sadar sekarang ini soal dogma bahwa negara kita ini kaya raya itu. Ternyata negara kita miskin anjing. Kue bantuin rakyatmu ya raiso loh. Makanya itu. Miskin sebenarnya kita. Maksudnya kayak saya mungkin secara sumber daya alam kaya lah ya. Tapi tetap Tapi kalau yang bilang ya, aku sepakat karena apa? Dibandingkan sumber daya alam yang ada di Vietnam dengan yang ada di Indonesia itu. Indonesia lebih banyak. Tapi kok kita untuk menjamin kesehatan rakyatnya atau keselamatan hidup rakyatnya itu kalah jauh. Vietnam udah nol. Dan pas karantina pun mereka memperhatikan. Iya, bukan bagi-bagi sembako busuk. Iya. Oh, kalian komunis ya? Masalah penyakit itu tidak mengenal komunis atau tidak. Tidak mengenal ideologi, tidak mengenal keimanan seperti yang kita sampaikan di podcast pertama. Tapi walaupun nggak mengenal ideologi ya, tapi kan yang akhirnya sembuh dulu negara komunis. Aku heran itu cuy. Padahal di Indonesia, aku agak hargai. Aku tahu di Indonesia ada TAP MPRS gitu loh yang melarang ideologi komunis. Cuma yang aku pertanyakan itu, kan dari kecil aku diajari bahwa komunis itu ideologi terlarang di Indonesia. Karena komunis membantai 7 jenderal. Wah, jahat sekali berarti. Menyebabkan peristiwa berdarah tahun 65. Wah, kudeta jahat sekali berarti. Tapi kok pas corona ini gitu loh. Aku heran, Kuba bahkan nekat banget dokter-dokter mereka. Itu mungkin hoax dari asing itu mungkin. Itu aku heran gitu. Aku kok kayak sering bertanya-tanya, jadi aku memposisikan aku kayak Nabi Daud gitu loh. Maksudnya bukan berarti aku Nabi Daud, aku memposisikan ketika Nabi Daud mencari Tuhannya kan berawal dari dia bertanya-tanya. Ini bintang siapa yang ciptakan, bulan siapa yang ciptakan, langit kok bisa berganti siang dan malam. Gara-gara kritis ya. Tapi kalau di Indonesia masalahnya kalau kita mempertanyakan itu diciduk cuy. Iya, gue kritis di sini, wah bahaya. Nah, melawan kapitalisme itu nggak boleh di sini penjara. Nah, yang aku takut kalau Nabi Daud itu dulu hidup di Indonesia, diciduk dia cuy. Karena dia terlalu kritis. Dia berani tebang apa itu cuy, berhala itu. Makanya itu dia sampai mempertanyakan Tuhan. Seorang nabi loh mempertanyakan Tuhan. Nggak apa-apa sama Allah. Iya, dan biasa aja malah jadi orang apa dia. Jadi sebenarnya teman-teman meskipun dibungkam bagaimana, kalau aku ngambil kesimpulan baiknya, teman-teman meskipun mau dibungkam bagaimana, kita belajarlah dari Nabi Daud. Nekat, harus kritis, kalau nggak akan ada perubahan. Nah makanya itu kan memang harus seperti itu yang dilakukan gitu loh. Kalau seandainya ada gitu loh, aku pernah baca tweet dan aku sepakat dengan kata-katanya. Kalian apa nggak bosan kritik-kritik pemerintah gitu loh? Apa nggak bosan demo-demo terus? Ya aku mau tanyakan lagi, kalian apa nggak bosan ditipu-tipu terus? Kan nggak ngerti. Kalian nggak cari tahu. Ketidaktahuan tidak akan menyelamatkan siapapun. Nah itu makanya. Tapi aku punya ceritanya. Ini bukan soal Ramadan sih, soal kritis tuh. Jadi dulu temanku dia curhat ke aku, mau foto yo. Dulu itu perasaan Indonesia ini baik-baik aja, tapi kok sekarang di Instagram ini koyong ini ya. Nah soalnya dia itu follow-nya akun-akun perlawanan tuh, jadi dia ngerti akhirnya kan situasi-situasi yang itu realnya itu kayak gimana. Itu makanya jangan cuma follow SeaWorld, tapi follow Solo Pahlawan, Menolak Tobat, Ruang Lingkup, Aksi Kamisan Solo, Anti Tank, Kolektiva, Pembebasan Nasional, Free, follow itu semua sikat-sikat. Kalian nggak bakal dapat info apa-apa tapi kalau dari sikat-sikat.
Kalian cuma dapat bacotan mudah-mudah dikurangi iman nih. Nah, karena emang buat kalian-kalian yang sudah ini sekat-sekat ini kalangan-kalangan kita itu kalangan-kalangan sing buta huruf, kurang pendidikan kayak gitu kan. Kalangan pendengar kita itu. Saya kan kita itu. Ya pendengar. Nah, ya kita bareng. Kayaknya buka YouTube juga mereka pakai tutorial. Buka YouTube. Nah, tapi di YouTube. Nah, ini makanya kalangan-kalangan seperti itu yang sepatu bagus buat naik gunung internal. Kalian nggak tahu pendengar karena kalian buta huruf. Cocok. Sepatu mereka apa dulu? Vans. Converse. Converse. ATT. Sudahlah, itu gojekan internal kita. Internal. Nanti dadak di undang-undang ITE lagi kita. Oh iya, terakhir ini mungkin sudah 35 menit karena kayaknya lebih enak kalau sekarang singkat-singkat gitu. Nah, kecuali kalian penasaran dengan bacotan interview baru kita panjangkan. Nah, ini pesan-pesan dari kawan-kawan nih buat teman-teman yang mungkin ya sama-sama bernasib mungkin kayak kalian sama Is apa sama Abud barang yang merantau gitu kan. Yang merantau itu apa ini kan biasanya ada kegiatan kayak pulang kampung dan segala macam. Apa ini pesan-pesannya buat kawan-kawan Buat yang bertahan di medan juang. Nah, buat yang bertahan di rumah kosnya masing-masing, kontrakannya masing-masing karena merantau gitu. Kalau aku sih ya tetap stay safe, Jaga kesehatan, terus juga gampang lah. Yo walaupun sekarang kita keuangan juga kan tergoncang gitu kan, tersendat. Tapi ya saling bantulah, tetap berkabar. Kalau sakit ada apa-apa kan bisa ngabari teman-teman yang lain. Kalau ada masalah kayak nggak bisa makan, ya kita nggak bisa berharap sama negara. Ya komunikasilah sama kawan-kawan, saling bantu. Itu sih kalau aku. Ya. Jangan lupa kabarin orang tua juga. Nah, itu juga penting. Iya. Kalau aku selama ini kan kita kan bisa pulang kampung. Ya, aku pesan ke kawan-kawan bukan berarti kita durhaka ya. Cuma memang kita mencegah. Aku nggak tahu apakah aku atau ibuku atau keluargaku yang di rumah yang ada wabah ya, tapi aku mencegah aja biar tidak saling menjangkiti toh. Aku masih bisa ketemu mungkin di lain hari. Semoga sehat-sehat. Dan benar buat kawan-kawan yang masih ada di kosan, jangan malu gitu loh. Jangan malu kalau memang kekurangan. Ya bisa lah untuk setidaknya cerita, jangan malu cerita-cerita sekarang. Siapa tahu kita bisa bantu-bantu untuk misalnya aku nggak bisa tapi aku bisa kontak yang lain. Oh ini ada temanku kelaparan di kos atau kekurangan bahan makanan karena ibunya juga misalnya tidak bisa bekerja lagi kan di kampung. Nah karena cuma itu sih yang bisa kita harapkan sekarang. Kalau aku hanya di solidaritas sama rakyat, solidaritas sama rakyat yang bisa menyelamatkan kita sekarang untuk saling mengingatkan. Bukan berarti kita mengurangi menjadi malas-malasan. Tapi memang sekarang ya harus diakui semua terbatas karena kita juga merasakan gitu bahwa penghasilan sumber keuangan jadi sangat terbatas banget. Nah selebihnya tetap ya ibadah itu sudah menjadi hak prerogatif orang-orang ya dan hak prerogatif Tuhan untuk menilai ibadah itu sah atau tidak. Teman-teman bukan berarti aku menghalangi kawan-kawan untuk ibadah di masjid, tapi pikirkan ibadah tidak mesti mengorbankan kesehatan kita. Memang benar kata Tuhan ya, kata Tuhan beribadah harus diprioritaskan, tapi jangan lupa juga kesehatan. Kalau seandainya kita nggak sehat, udah susah kita beribadah. Jadi ya kalau memang tidak memungkinkan dan memang ya untuk sementara di rumah aja dulu gitu. Toh ibadah di rumah bisa rame-rame. Nah itu di rumah masih bisa tarawih bareng-bareng kan. Itu sih kalau Rak. Put, ada pesan-pesan enggak? Tetap fokus puasa. Tetap fokus puasa bagi yang berpuasa. Lah sing ora mudik Rumahku open house. Omahku open house. tenan ra. Tapi di karantina. 14 dino sih. Mangan kumpate bar 14 dino. Busuk cuy. Oke, mungkin itu podcast episode ke-7
kali ini masih kita buka buat kawan-kawan yang pengen kontribusi karyanya berupa tulisan, gambar, puisi atau apalah segala macam, kirim ke email sikatsekat.media@gmail.com. Kita tunggu sampai tanggal 15 Mei. Oh iya. Iya, 15 Nah, 15 Mei. Kita tunggu kawan-kawan untuk mengirim email, nanti kita akan muat di buletin edisi kedua kita. Oke, mungkin itu aja yang kita bahas di podcast kali ini. Sampai bertemu di perjumpaan kita selanjutnya. Salam olahraga. Salam, minal aidin wal faizin. Udah lagi 0 Kok saya